Saya dapat cerita dari teman saya, katanya ada seorang bos yang kerja di rumah, pegawainya, karyawannya juga kerja di rumah. Ya. Lalu suatu hari bos cari dia, nggak ketemu. Dan akhirnya teks dia. Dan bosnya bilang, "Hey, kamu di mana? Saya telepon kamu, kamu tidak angkat. Tapi istrimu yang angkat." Dan istrimu bilang, "Kamu masak-masak di dapur. Ini kan masih jam kerja. Kenapa kamu gak langsung telepon saya balik?" Gak lama kemudian bosnya terima text message, karyawan itu balas. "Bos, sebenarnya saya sudah langsung call balik kamu. Beberapa kali tapi kamu tidak angkat. Istrimu yang angkat." Dan istrimu bilang, "Kamu sedang cuci baju bantu laundry." Jadi rupanya bos dan karyawan sama saja, ya. Work from home, ya, kerja dari rumah, tapi ternyata gak sungguh-sungguh kerja. Nah, saya gak tahu saudara disuruh kerja dari rumah, sekolah dari rumah, saudara sungguh-sungguh gak kerja dari rumah? Atau selama ini saudara sudah mulai bosan, ya, sudah mulai jenuh dengan dikurung di rumah terus-terusan, ya. Saya nggak tahu hidup saudara, bosan, jenuh, stres, atau sukacita. Kerja dari rumah sebagian sukacita, ya. Ya, ternyata kerja di rumah itu bisa curi-curi waktu, ya. Bisa sambil kerja, sambil bantu istri, sambil kerja, sambil dengar YouTube, dengar musik, ya, curi-curi waktu atau melakukan hal-hal tambahan lainnya. Ya, kerja di rumah bisa sambil ngopi, sambil nyamil, ya, lihat-lihat medsos, ya. Atau ya, hal-hal yang negatif malah terjadi kerja di rumah itu. Kita tergoda untuk lihat-lihat internet, ya. Kebanyakan main-main, bahkan katanya ada sebagian orang mulai kecanduan. Kecanduan shopping online, kecanduan perjudian online, kecanduan pornografi, mulai melihat site-site yang kotor, yang tidak benar. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Ya, ibu-ibu katanya lebih pintar gosip, kirim-kirim berita-berita yang hoax. Ya. Berbagai macam hal. Hari ini banyak orang stres dan frustrasi. Lihat aja 2 hari lalu demonstrasi di Huntington Beach, ya. Orang-orang sudah bosan. Katanya lebih kurang 95% manusia yang gak sakit pun jadi sakit mental. Jadi pengen cepat-cepat keluar. Ya. Pengen lepas dari penjara rumah ini. Ya. Bosan, frustrasi, stres. Ada yang merasa tujuan hidup dan arah hidupnya sudah tidak jelas. Ya. Ada yang merasa masa depannya, hidupnya sudah tidak berarti. Saya nggak tahu saudara mengalami ini nggak? Ketika saya bicara di sini, saudara mengalami nggak rasanya? Aduh, kok hidupku jenuh ya? Aduh, kok hidupku rasanya nggak ada tujuan yang jelas ya? Masa depan kok jadi rasanya suram. Bagaimana perasaanmu? Nah, hari ini saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Allah kita, Allah yang sejati, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Dia punya rencana yang indah dan baik untuk setiap kita. Sehingga kita bisa membangun, merancang baik-baik masa depan yang baru di dalam Tuhan. Itu yang mau saya ajak kita bersama memikirkan, ya, bahwa Allah mau kita merancang dan membangun masa depan yang baru, yang lebih indah, lebih mulia, lebih bernilai, lebih berarti. Saudara mau? Mari kita baca firman Tuhan dalam Amsal Sulaiman 24 ayat 14. Amsal Sulaiman pasal ke-24 ayat ke-14. Kita baca bersama-sama, sudah ada di layar. 1, 2, 3. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Oh, firman Tuhan sangat jelas. Bahwa Allah merencanakan, merancang sebuah masa depan buat setiap kita. Walaupun COVID-19, wabah corona ini belum berlalu,
Allah ingin kita mulai merancang dan membangun masa depan yang baru, yang lebih indah dan mulia, sesuai dengan firman-Nya. Ada orang bilang masa depan itu nanti ya, hal-hal yang tadinya tidak normal akan menjadi normal. Normal yang baru, the new normal. Jadi kita jadi biasa kemana-mana pakai masker. Itu normal, bukan nggak normal. Ya. Kemana-mana jaga jarak 2 meter. Ya. Cuci tangan pagi, siang, sore, malam. Ya. Malah lupa cuci kaki. Gak jabat tangan, ya, jabat siku, jabat kaki. Itu akan menjadi sebuah budaya yang normal, the new normal. Itulah masa depan kita. Benar demikian? Saudara yakin bahwa untuk hari-hari selanjutnya, karena dampak COVID-19 ini kemudian kita akan menjadi orang yang tadinya abnormal, kurang normal, sekarang dianggap new normal, normal yang baru, ya. Apakah itu? Berapa lama? Seterusnya kah? No, bukan itu. Masa depan yang baru bukan seperti itu. Masa depan yang baru, yang sejati adalah masa depan yang bernilai kekal, bukan yang sementara. Bukan yang bersifat fisik, ya, tapi yang bersifat kekal dan selama-lamanya. Saudaraku, perhatikan kalimat ini. Hidup di dunia adalah sebuah persiapan untuk masa depan yang kekal di sorga yang mulia. Saya tidak tahu Tuhan memberimu berapa usia di bumi ini, tapi hidup di bumi ini sekarang ini adalah sebuah persiapan untuk kekekalan. Jadi kita harus siap-siap, jadi kita harus merencanakan, kita harus berpikir dengan baik dan merancang dengan baik masa depan yang baru itu. Nah, saudara mengatakan, Pak, saya mau punya masa depan baru yang lebih indah dan mulia dan kekal. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Pak? Ya, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Ya, dari Amsal 30, 24 dan 25. Tadi sebelumnya kita baca bahwa kita membutuhkan hikmat untuk jiwa kita. Itu adalah sebuah hal yang mutlak dan absolut. Dan sekarang kita akan membaca lanjutannya. Amsal 30 ayat 24 sampai 25. Ya, firman Tuhan sudah ada di sana, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Amsal Sulaiman ditulis oleh Raja Salomo yang sangat berhikmat. Tuhan memberi dia inspirasi untuk menuliskan di pasal 24 bahwa untuk masa depan yang mulia, yang indah itu, untuk merancang masa depan kita butuh hikmat. Hikmat untuk jiwamu. Hikmat untuk jiwamu artinya masa depan itu masalah jiwa. Masa depan itu masalah hikmat, bukan membangun sesuatu yang jasmania, tapi batinia. Bukan sesuatu yang sementara, tapi yang kekal. Itu sebabnya butuh hikmat dari sorga. Oh Tuhan, katakan aku butuh hikmat untuk jiwaku, untuk membangun masa depan yang baru, yang indah. Ya Tuhan, aku mau hikmat itu. Bagaimana caranya? Amsal 30 kemudian mengajarkan kita. Ya, Amsal 30 mengajarkan kita bahwa ciptaan Tuhan punya tujuannya. Bukan hanya manusia hidup punya tujuan, juga binatang-binatang. Allah menciptakan binatang pun ada tujuannya. Dan binatang yang kecil diciptakan supaya kita belajar hikmat dari mereka. Nah, Dr. Andrew G, pendeta Dr. Andrew G itu adalah pencetus dan pendiri Seminari Alkitab Asia Tenggara, alma mater saya. Ya, kami di Malang, dulu sebelumnya di Bandung. Saya pernah dengar kesaksian dia mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang paling berhikmat. Dia ciptakan binatang-binatang pun punya tujuan. Dan binatang besar itu diciptakan ya, tidak punya sayap.
Nah itu ada tujuannya. Jadi kalau saudara nggak percaya adanya Tuhan dan ada pencipta, pikir baik-baik. Ayo, binatang yang besar-besar kayak gajah, sapi, badak, ya, kuda, itu nggak punya sayap. Kalau ada teori kebetulan, ada teori evolusi atau teori kebetulan, pasti kebetulan dong ada binatang besar yang bersayap. Kita nggak pernah lihat itu, sebab sang pencipta itu bijak. Saudara pernah bayangkan nggak kalau binatang besar itu bersayap, apa yang terjadi? Oh, dunia kita akan kacau, lebih kacau dari kena COVID-19. Karena setiap detik ada bahaya, setiap detik ada accident, ya, mobil kecelakaan, ya. Kemudian atap rumah tiap kali ganti, begitu sapi terbang hinggap, saudara, atapmu jebol, saudara. Belum lagi kuda terbang, gajah terbang, bayangkan gajah kalau bersayap, wah. Itu jalanan freeway habis dah. Dia bisa hinggap, bukan aja itu. Dia bisa buang air kecil dan besar. Bayangkan, you jalan, you olahraga di park, tiba-tiba sapi kuda terbang lewat dan dia buang air besar, jepret. Tiap detik terjadi ratusan ribuan kecelakaan di dunia ini. Tuhan Allah berhikmat. Binatang besar tidak bersayap. Binatang bersayap kecil-kecil jadi aman, saudara. Ada tujuannya. Dan Alkitab mengatakan di sini, Tuhan menciptakan 4 binatang kecil supaya kita belajar hikmatnya. Ayat 24 mengatakan ada 4 binatang terkecil tapi yang sangat cekatan. Istilah cekatan di situ artinya berhikmat. Ya. Ada 4 binatang terkecil tapi sangat berhikmat. Jadi kalau mau belajar hikmat, lihatlah binatang. Dan hari ini saya mengajak kita belajar dari 1 binatang saja, yaitu semut. Ya, semut, lain kali kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar dari semut. Nah, 25a mengatakan, semut bangsa yang tidak kuat. Oh, sudah tahu semut itu binatang yang tidak kuat, pasti binatang yang lemah. Artinya apa? Sekali tepok mati. Mungkin sekali tepok 10 mati. 100 bisa mati sekali tepok. Entahkah semut hitam, semut api, semut laga, semut yang besar, semut sebesar apapun lemah, saudara. Pencet aja, mati. Lalu dari semut yang lemah itu, kita belajar hikmat apa? Tapi, perhatikan kata itu. Sebaliknya, dia lemah, tapi seret. Sebaliknya, yang menyediakan makanannya di musim panas. Ini loh hikmatnya, saudara. Semut itu binatang yang tahu mempersiapkan masa depannya. Menyediakan makanannya di musim panas. Jadi dia tahu kapan summer mulai, dia keluar cari makanan, kumpulkan makanan. Sebanyak mungkin. Dia tahu kapan musim dingin, kalau musim dingin dia lockdown. Diam di rumah. Makan makanan, punya makanan. Hikmat dari semut, dia merancang masa depan. Semut binatang yang rajin, binatang yang sigap, binatang yang bisa membaca situasi dan kondisi, binatang yang bisa adaptasi dengan musim, binatang yang mengumpulkan makanannya, persediaan untuk masa depan. Permisi tanya, saudara, selama ini kamu kurang dari semut atau lebih dari semut? Kalau semut tahu persiapkan diri, kamu tahu nggak? Kalau semut aja ada saving, kamu punya saving nggak? Bagaimana pada umumnya manusia itu membangun, mempersiapkan masa depan? Bekerja keras, rajin, tekun. Orang kerja 8 jam, dia kerja 10 jam. 12 jam. Kumpulkan dengan rajin, ya, menangkap kesempatan demi kesempatan, ya. Masa COVID-19 ini sebagian manusia menangkap kesempatan untuk mulai bisnis online misalnya. Rajin, tekun, berusaha. Manusia mempersiapkan diri juga dengan menabung. Jadi kalau istilah pepatahnya, jangan besar pasak dari tiang. Kalau dapatnya $1.000, jangan makannya 2.000, saudara. Itu jebol. Ya, menabung, ya, macam-macam menabung itu.
Bisa mengumpulkan emas, perak, dolar, rumah, tanah, macam-macam. Mengumpulkan. Untuk masa-masa sulit, untuk masa-masa emergency. Jadi emergency gak minta stimulus check, tapi masih punya isi. Atau ke Indonesia gak punya stimulus, tetap dia bisa bertahan. Karena dia punya simpenan. Ya. Ada orang mempersiapkan diri sekolah yang tinggi, sekolah yang banyak. Bila perlu itu gelar itu ada di depan nama, di belakang nama, di atas nama, di bawah nama. Sekeliling nama ada gelar. Sekolah, skill, pengetahuan. Ya. Atau bangun rumah yang antivirus. Ini orang-orang berpikir aneh ini. Ini kita kena virus begini, bisa gak kita bangun rumah yang antivirus tinggal di dalam rumah itu? I think it's mustahil, you know. Saudara butuh kiriman makanan, kiriman ini dan itu. Ya. Banyak cara manusia membangun masa depannya, banyak cara. Tapi perhatikan saudara kalimat ini. Semua yang saya sebutkan tadi, itu adalah masa depan yang sementara di bumi ini. Masa depan yang bersifat fisik dan bersifat jasmani, materi, dan kekayaan. Bagus, bukan gak bagus, silakan. Saudara perlu mempersiapkan juga hidup di dunia ini. Tapi kurang bijak, saudara, kurang hikmat. Manusia yang sungguh-sungguh berhikmat dari sorga, dia tahu mempersiapkan masa kini, di bumi ini, dan juga masa depan yang baru, yang kekal, yang mulia, dan abadi. Alkitab berbicara tentang seorang kaya yang bodoh. Sebenarnya kalau dari ilmu manusia dia agak bodoh. Orang lagi krismon, lagi susah, ya, dia bisa mengumpulkan lumbungnya penuh. Ya, dia mengumpulkan hasilnya lumbungnya penuh dan dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah dan makanlah. Nikmati semua lumbung ini dimakan 7 keturunan gak habis." Banyak orang hari ini begitu kan? Dia mengumpulkan uang, harta, kekayaan dimakan 10 keturunan aja gak habis. Pintar gak? Pintar secara ekonomi, pintar secara usaha, pintar secara bisnis, pintar mengumpulkan secara materi. Tapi Alkitab bilang, dia orang kaya yang bodoh. Kenapa bodoh? Di mana letak kebodohannya? Karena dia berkata, "Hai jiwaku, nikmatilah semua itu." Firman Tuhan mengatakan, "Hei orang kaya yang bodoh, malam ini jiwamu diambil. Malam ini kau akan mati, matek, dan semua yang kau kumpulkan tidak berguna untuk jiwamu." Di situ letak kebodohannya. Kalau kau pikir, kalau saudara pikir, apa yang kau kumpulkan secara duniawi dan materi untuk jiwamu, kamu manusia yang bodoh, seperti kata firman Tuhan. Apa yang kau kumpulkan secara materi, itu untuk dunia, itu untuk jasmani, bukan untuk jiwamu. Jiwamu membutuhkan Tuhan. Jiwamu membutuhkan juru selamat yang sejati, Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Jiwamu membutuhkan itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup dari firman Tuhan yang hidup, firman yang datang dari sorga, firman yang menjadi manusia yang mati bagi kita dan bangkit pada hari ketiga. Itu firman yang hidup. Manusia hidup membutuhkan firman, dan firman itu adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali. Sadarkah saudara bahwa hidupmu seperti semut? Hidup kita seperti semut. Manusia itu lemah, rapuh, tak berdaya. Hidup itu singkat. Kita bisa dipanggil maut kapan saja. Kita bisa pergi kapan saja. Sadarkah engkau bahwa engkau lemah dan engkau membutuhkan firman Tuhan? Kau membutuhkan Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang sejati. Saudara pikir kalau saudara hari ini tidak sakit, saudara kuat? Mungkin ada benarnya, tapi ada juga kurang benarnya. Saya terima kiriman dari teman saya, ya, sebuah tulisan yang tidak menyebut siapa penulisnya. Judulnya adalah, "Apa yang terkuat di dunia ini?" Apa yang terkuat di dunia ini? Kata sebagian orang, besi itu kuat, tapi besi bisa dilumerkan oleh api. Ada orang bilang api itu kuat, tapi api bisa dipadamkan oleh air. Ada orang bilang air itu kuat, tapi matahari bisa menyinarinya dan kemudian menjadi kering. Ada orang bilang matahari itu kuat, tapi matahari bisa ditutup oleh awan
yang gelap dan sinarnya tidak bercahaya lagi. Ada orang bilang awan yang gelap itu kuat, tapi awan bisa dihembus, bisa ditiup oleh angin. Dan awan itu kemudian berlalu. Ada orang bilang angin itu kuat, tapi angin bisa dikendalikan, dikontrol oleh manusia, sehingga dia bisa memasang layarnya, dan dia bisa berlayar kemana-mana. Ada orang bilang manusia itu kuat, tapi manusia bisa dikalahkan oleh dosa, iblis, dan maut. Ada orang bilang kuasa dosa, maut, dan iblis itu kuat, tapi Yesus Kristus mengalahkannya ketika dia bangkit dari kematian. Itu sebabnya yang paling kuat adalah Yesus Kristus. Sebab kebangkitan Yesus telah mengalahkan kuasa yang terbesar di muka bumi ini, kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Ketika dia bangkit dari kematian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau hari ini engkau memiliki Yesus Kristus, engkau memiliki sesuatu yang paling kuat di bumi ini. Dalam persiapan masa depanmu, engkau memiliki sumber masa depan yang baru, sumber damai sejahtera, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber masa depan baru yang selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, sudahkah engkau memiliki Kristus dalam hatimu, dalam hidupmu? Jika belum, dengan hati yang rendah saya katakan, terimalah Kristus. Jangan tinggi hati, jangan mengandalkan kekuatanmu, kehebatanmu, kepintaranmu, kekayaanmu, jangan. Terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau pasti diselamatkan. Pasti punya jaminan untuk jiwamu, untuk fisikmu, untuk mentalmu, untuk masa depan yang baru. Saya baca kesaksian ya dari Dr. Richard Kyo Keng Siang. Kalau sudah pernah dengar, Dr. Richard Kyo Keng Siang itu dokter di Singapura, sangat terkenal sekali dengan ilmu kecantikannya. Ya, operasi plastik, ya, dokter kecantikan yang luar biasa, kaya raya, khususnya ibu-ibu dari Indonesia katanya itu yang paling suka berlangganan sama dia. Ya, yang nggak cantik dibuat jadi cantik, yang sipit kemudian jadi belok matanya, yang pesek jadi mancung, bibir yang tidak seksi jadi seksi, ya, dada yang kempes jadi kembang, bermacamlah, hebat sekali, kaya raya. Orang Indonesia ibu-ibu disuruh bayar berapa aja mau, ya, hebat. Dia punya koleksi mobil balap yang mahal-mahal, yang ratusan ribu dolar, ya, yang wah uangnya gak habis. Suatu hari ada temannya yang coba mengajak dia percaya Tuhan Yesus dan mulai dengar-dengar firman di gereja. Dia selalu tolak karena setiap minggu pagi itu dia itu olahraga balap mobil. Badannya sehat, kekar, umur masih muda, 40 tahun masih single. Ya. Tiap hari ke gym, olahraga tiap hari, minggu balap mobil. Tapi teman baiknya bilang, ayolah sesekali dengar firman, ayo ke gereja. Dia bilang sama Tuhanmu ya. Kalau jam gereja, jam kebaktian itu diubah, undur 2-3 jam, saya ke sana. Sombong sekali dia. Ya. Temannya nggak putus asa terus mengajak dia, mengatakan dia membutuhkan Tuhan. Ya mari datang, you membutuhkan Tuhan. Lalu suatu hari dia tantang temannya, tanya Tuhanmu, apa yang bisa Tuhanmu lakukan untuk mengubah keputusanku? Bisa ikut kamu ke gereja dan mendengar firman. Tanya Tuhanmu, dia mampu lakukan apa untuk mengubah aku? Wow. Sok sekali saudara. Sampai Maret 2012, ketika dia lagi fitness saudara, tiba-tiba punggungnya sakit dan dia kolaps. Dia dilarikan ke rumah sakit dan diperiksa saudara. Dia kena kanker stadium 4. Langsung stadium 4. Langsung drop kesehatannya. Langsung stres berat. Marah-marah, Tuhan kalau kamu ada kenapa kamu melakukan ini untuk aku?
Kenapa Tuhan buat aku seperti ini? Dia lupa dia pernah sembarang omong. Pelan-pelan hatinya, jiwanya diubah. Dia sadar kekayaannya tidak berguna. Dia sadar kecantikannya, ketampanannya tidak menolong apa-apa. Dia sadar apa yang dia punya tidak bisa mengubah dia menjadi sehat kembali. Dia sadar bahwa nyawanya terancam. Dia mulai rendah hati dan mulai mendengar firman Tuhan. Oktober 2012, saudara. Hanya 7 bulan. Dia meninggal dunia dalam usia 40 tahun yang masih muda. Singapura goncang heboh. Dokter yang sangat terkenal, sangat muda, kaya raya, dikejar-kejar oleh wanita cakep. Harus meninggal dunia, meninggalkan seluruh kekayaan, kehebatan, ya, kesohoran dan apapun yang dia miliki. Jadi nol, saudara. Puji Tuhan, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Salah satu kesaksiannya dia katakan cerita kepada orang lain. Cerita kepada orang lain bahwa semua kekayaan, kesohoran, ketenaran, kehebatan tidak ada artinya tanpa Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini persis seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Apa yang kumiliki, apa yang kupunya, kuanggap seperti sampah setelah aku memiliki Yesus Kristus. Saudaraku, saya tidak tahu dengan kamu. Kalau engkau belum terima Kristus, jangan sombong, jangan sok. Jangan pikir yang kau punya bisa selamatkan engkau. Yang kau punya pun datang dari Tuhan. Rendahkan hatimu, ya. Terima dia. Tuhan izinkan dunia hari ini kena COVID-19. Salah satu manfaatnya adalah sebuah panggilan kepada orang-orang yang tidak percaya. Yang ragu, yang mengandalkan dirinya, kehebatannya, kepintarannya. Untuk belajar tunduk dan rendah hati mengatakan, ya Tuhan, Kau sang pencipta langit dan bumi, pencipta aku. Engkau memiliki aku, engkau yang berkuasa, engkau yang hebat. Ya Tuhan Yesus, hanya engkau yang bangkit dari kematian. Ya Tuhan, aku membutuhkan engkau. Kalau engkau belum sungguh-sungguh terima dia, sekali lagi, jangan sombong. Rendahkan hatimu dan undang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Yakinlah ada masa depan yang baru menunggu engkau. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak saya sudah percaya, Pak, saya sudah memiliki Kristus, bagus. Saya ucapkan selamat, masa depan menunggumu. Tapi apa buktinya engkau Kristen asli? Apa buktinya? Sungguhkah ada perubahan yang nyata dalam hidupmu? Sungguhkah arah hidup, tujuan hidup, motivasi hidup, cita-cita hidupmu diubah menjadi baru di dalam Kristus? Sebab barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi sebuah ciptaan yang baru. Saudara punya cita-cita masa depan baru sesuai dengan firman-Nya. Jangan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Jangan jadi orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Jangan jadi Kristen tradisi. Jangan jadi Kristen palsu yang mempermalukan nama Tuhan, yang membonceng nama Tuhan, yang punya motif yang tidak benar. Mari menjadi murid Kristus yang sejati. Tadi di ayat pembimbing memberitahukan kita, berdirilah teguh. Sebab Yesus sudah menang dan bangkit, memberimu kemenangan, berdirilah teguh, setia beribadah kepadanya, setia beriman, setia melayani pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kau lakukan, jerih lelahmu di dalam Tuhan itu bernilai kekal, tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan dan jerih lelahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus bilang, engkaulah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya di sekitarmu. Saudara, hari ini dengan adanya wabah COVID-19, banyak orang melihat masa depan itu suram. Masa depan itu gelap. Mari hai orang Kristen yang asli, kita bercahaya. Berbuat baik. Mereka melihat terangmu, yaitu perbuatan baikmu. Dalam semua aspek. Supaya mereka tahu kita adalah murid yang sejati. Dan orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Beberapa businessman sharing kepada saya, teman-teman saya businessman di Indonesia. Salah satunya mengatakan, Pak, bagaimana menurut pendapat Bapak?
ini bisnis ini gak ada income sama sekali. Artinya income-nya nol. Gak ada masuk. Sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Kita punya perusahaan, punya pegawai, punya pengeluaran. Apa yang harus kita lakukan? Saya kasih tahu beberapa hal. Saya katakan yang pertama, periksalah dirimu di masa kini. Periksa dirimu, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan karyawan. Perbaiki itu kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kedua, usulan saya, jangan PHK karyawanmu. Jangan potong gaji dan income mereka walaupun income-mu nol. Yang ketiga, ya, inilah saatnya berbuat baik. Kamu menjadi murid Kristus sejati yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Ingat dulu karyawanmu cari duit bantu perusahaanmu. Sekarang kamu berani keluarkan uangmu untuk membantu mereka. Saatnya berbuat baik. Salah satu teman saya, bos tekstil, dia bilang, Pak, puji Tuhan. Saya bilang kepada semua karyawan, tidak ada satupun yang di PHK. Gaji tetap jalan, walau bisnis nol. Ya, walaupun mereka gak masuk penuh, gak ada yang di PHK. Dan saya minta mereka berdoa yang banyak. Tuhan pasti menolong dan badai ini akan berlalu. Wow, saya bangga punya teman begitu. Ya, satu teman lagi, bos pabrik snacks, makanan kecil di seluruh Indonesia, sudah gak perlu tahu mereknya, itu milik dia, punya karyawan ribuan. Dia bilang, walau tidak ada sales, dia kumpulkan karyawannya, bukan hanya Kristen, Kristen non-Kristen, bahkan yang non-Kristen lebih banyak dia kumpulkan. Saya ke sana, dia minta sharing firman Tuhan, dia umumkan. Saudara-saudara jangan khawatir, ya. Tidak ada PHK. Walaupun sulit, ya. Dari China waktu itu sudah tutup pintu bisnis ke Indonesia, dia bilang walaupun sulit, dapur semua karyawan harus tetap mengepul. Gak ada yang di PHK, gak ada. Terima gaji. Saudara, karyawan yang baik, gak ada yang di PHK, kecuali saudara berbuat jahat ya. Kecuali saudara tidak benar melanggar peraturan. Tapi kalau karena COVID-19, saudara tetap dipelihara. Banyak berdoa, dari agama manapun dia katakan saudara, banyak berdoa. Dan Tuhan yang saya sembah, dia berani bersaksi. Tuhan yang baik, yang terus akan memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Wow, luar biasa. Ada satu lagi temanku, saya mau kesaksian ini. Juga bos pabrik Onderdil, karyawan lebih 3.000 orang. Semua karyawan baik di pabrik dan di kantor, tidak ada yang di PHK. Semua menerima gaji penuh walaupun kerja tidak penuh. Dia katakan, Pak, bukan hanya gak ada sales, dolar itu habis-habisan. Ya, kita utang luar negeri, Pak, harus bayarnya dolar. Kalau begitu dolar naik, rupiah anjlok, wah pusing kepala. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mencukupkan. Gak ada yang di PHK. Saudara, ini beberapa contoh orang-orang Kristen yang punya kesaksian yang baik, ya. Bos Kristen yang baik, yang benar. Izinkan saya menghimbau saudara-saudara yang menjadi pengusaha Kristen, yang menjadi bos Kristen, entahkah di Amerika, entahkah di Indonesia, dimanapun sudah mendengar rekaman khotbah ini. Tolong, di tengah-tengah badai corona seperti ini, jangan mem-PHK karyawanmu. Ikuti teladan itu. Orang Kristen harus bangkit dan berbuat baik. Jangan potong income mereka. Engkau melayani juga, berbuat baik untuk keluarga, untuk anak-anak mereka, istri, suami mereka yang perlu makan. Saatnya kita berbuat baik. Saatnya orang Kristen harus bangkit menjadi saksi Tuhan. Sebab jeripayamu tidak sia-sia. Jangan perlakukan karyawanmu seperti mesin atau robot yang bisa kau peras atau bisa kau paksa untuk cari duit. Begitu gak ada cari duit, saudara cut dia. Jangan. Mereka adalah manusia ciptaan Tuhan. Mereka bernilai di hadapan Tuhan. Mereka adalah gambar dan rupa Allah. Hargai karyawanmu dengan utuh. Dan saatnya berbuat baik,
Bagi yang belum percaya, jangan-jangan suatu hari tergerak dan bisa menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Ya. Minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang sensitif. Bagi saudara yang sudah mem-PHK karyawan yang baik, panggil pulang. Yang sudah potong gajinya, kembalikan. Katakan, Tuhan beri aku hati nurani, kemurahan hati. Hati nurani yang lebih sensitif dan peka untuk membantu mereka. Mereka lebih susah. Karyawan lebih susah. Beri aku hati nurani yang baik untuk membantu mereka, Tuhan. Berbuat baik. Rela berkorban. Rela berbuat sesuatu yang korban walaupun gak ada income. Seperti Kristus telah berkorban untukmu. Mati bagimu. Mari saudara-saudaraku, kita berbuat baik di masa sulit ini. Itu adalah salah satu masa depan baru di bumi ini. Engkau sedang menciptakan masa depan baru. Secara fisik, secara mental untuk mereka. Yang perlu nanti kau bagikan adalah masa depan yang bernilai spiritual. Yang rohani, yang bernilai kekal. Amin. Jadi saudaraku, kesimpulannya merancang masa depan yang baru, merancang dan membangun masa depan yang baru itu bukan kumpulkan harta dan kekayaan, sebab kau mati tidak bawa itu semua. Bukan mengumpulkan gelar, nama dan kuasa, sebab kau mati juga tidak bawa itu, nilainya fana, nilainya sementara. Masa depan yang baru bukan hidup mewah, hidup foya-foya, hidup memuaskan nafsu kedagingan dan kenikmatan dunia. Bukan, itu bersifat sementara dan seringkali berdosa dan melawan Tuhan. Bukan kumpulkan pahala supaya nanti kamu itu bisa, semoga mudah-mudahan insya Allah diterima di sisi Allah. Bukan, itu motif yang egois. Untuk kepentingan diri. Bukan kumpulkan karma yang baik supaya kamu gak perlu reinkarnasi atau reinkarnasi lagi tapi lebih bagus, lebih kaya, lebih sukses, lebih cakap, lebih pintar. Itu juga adalah motif egoistik dan serakah dan untuk kepentingan diri. Bukan berbuat baik supaya nanti kamu dapat balasan dari Tuhan berlipat-lipat ganda. Tuhan, aku sudah buat baik 1, Tuhan kembalikan 9 kali ya. No, itu teologi kemakmuran yang salah. Itu teologi keserakahan, itu spekulatif, itu berjudi. Ya, seperti orang-orang duniawi. Bukan semua itu. Membangun masa depan yang baru adalah menjadi murid Kristus yang sejati. Yang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia. Yang berbuat baik. Yang hidup bersyukur. Dan hidup dengan tujuan yang memenangkan jiwa, yang memuliakan Tuhan, yang membangun sesama. Sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dalam hatimu. Saya kadang-kadang kagum sama orang-orang duniawi. Yang kalau bicara berbuat baik, itu rebutan. Mereka rebutan mau buat baik, lepas dari motivasinya apa. Tapi kadang orang Kristen harus malu dengan orang-orang dunia yang berbuat baik itu lebih cepat, lebih berani, ya, lebih berkorban, ya, rebutan. Orang Kristen kadang terlalu lambat. Ya. Saya dengar kesaksian dari salah satu ya, hamba Tuhan, dia bilang, ya, dia selain melayani firman, dia juga bekerja di sebuah sekolah yang sekuler, sekolah yang liberal. Gurunya, muridnya itu liberal, homo, lesbi, ya, sekolahan yang begitu. Dia bilang gak usah kerja, disuruh gak usah kerja full, seminggu cuma 2 hari, tapi bayarannya full. Wah enak kalau bisa lockdown terus. Ada satu lagi jemaat kita, bekerja di sekolah sekuler, ya, sekolah duniawi yang gak bicara iman, yang sekolah-sekolah negeri lah. Malah gak usah masuk kerja tapi dibayarnya full. Hebat kan? Ini dunia loh, liberal loh, yang anti Tuhan loh. Kerja gak penuh dapat gaji penuh. Nah kalau saudara bos Kristen, kerja penuh, lembur tapi dipotong gaji. Atau di PHK, keterlaluan kan? Mari saudaraku, hei pengusaha Kristen izinkan saya bicara. Menasihati saudara, hei bos Kristen, hei pemimpin Kristen. Mari kita berbuat baik lebih dari orang dunia, amin. Berbuat baik lebih dari orang dunia sebab kita telah memiliki Kristus.
yang telah menyerahkan nyawanya bagimu, yang telah mati dan bangkit bagimu. Mari saudara-saudaraku, kasihilah seluruh bawahanmu dengan segenap hati, dengan sungguh hati, sebagai tanda murid Kristus yang sejati. Juga izinkan saya bicara kepada karyawan, kalau saudara adalah karyawan pegawai, izinkan saya tanya, sudahkah engkau sepenuh hati melakukan tanggung jawabmu yang penuh di masa sulit ini? Sudahkah engkau bertanggung jawab secara waktu, secara tenaga, secara pikiran, secara semua hal yang diwajibkan kepadamu? Dapatkah engkau bertanggung jawab ketika engkau bekerja seperti kerja untuk Tuhan? Itu kata firman Tuhan. Mari, kalau menjadi pegawai pun, jadilah pegawai, karyawan yang sungguh-sungguh bekerja dengan penuh tanggung jawab, yang mendatangkan kemuliaan juga bagi nama Tuhan. Amin. Saya berdoa dan berharap kita semua orang yang sungguh-sungguh telah menerima Kristus, menjadi saksinya di tengah-tengah menanti wabah berlalu ini. Membangun masa depan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Dan tetap setia memuliakan Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau merencanakan masa depan baru buat kami, bukan yang bernilai sementara tapi bernilai kekal. Biarlah kami sadar hidup sementara di dunia adalah sebuah persiapan membangun masa depan yang kekal. Iya Tuhan, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit buat kami. Terima kasih untuk damai sejahtera dan keselamatan yang Kau berikan. Ajar kami setia kepadamu. Ajar kami bercahaya lewat seluruh perbuatan baik kami. Ajar kami punya hati yang rela dan siap dan berani berkorban untuk orang lain sebab Engkau lebih dulu berkorban buat kami. Oh Roh Kudus, biarlah Engkau terus berbisik-bisik di hati kami. Suara hamba-Mu sudah berhenti, biarlah suara-Mu ya Roh Kudus terus mengingatkan, menguatkan, mendorong dan mendesak kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.